sekalian dari Desa Berkurang terkait dengan pemerasan jalan kandis dan pembuatan lapangan bola. Untuk pemerasan jalan kandis ini Pak, pada saat saya pertama kali datang di bulan November, disampaikan bahwasanya ada outstanding pekerjaan pembuatan jalan kandis yang merupakan CSR dari perusahaan pada masyarakat yang masih harus dilanjutkan pada saat saya periode sebagai unit head di Serian. Untuk pemerasan jalan kandis ini Pak, saya sampaikan kepada Bapak, saya pun sudah pernah menunjukkan fotonya, saya kalkulasi bahwasanya untuk jalan kandis ini belum bisa kita teruskan karena kondisi di jalan tersebut menuju ke akses terakhir itu masih terkendala dengan banjir Pak. Di sini Desa Kekura Pak, itu dari Desa Kekura melalui beberapa kolektor atau jalan kita masuk ke divisi 4 dan divisi 5 SPSK. Lalu pemerasan sudah kita lakukan dari rencana 3.000, bukan rencana apa? Ya, dari rencana awal itu sepanjang 3.413 meter yang sudah dikerjakan adalah atau yang sudah dikeraskan selesai adalah 3.641. Pada saat pertengahan ada usulan dari warga terkait dengan penambahan pengerasan jalan khusus untuk wilayah yang mengarah ke wilayah Perumbang itu sepanjang 532 meter. Jadi Bapak Ibu, dari rencana awal yang 3.400 meter ada tambahan susulan sepanjang 532 di pertengahan. Dan saat ini total dari rencana awal dan usulan adalah 3,9 kilo atau 3.945 meter, dan yang sudah dikerjakan sampai dengan tahun 2023 adalah 3.641 meter. Jadi ada sisa yang belum diteruskan itu adalah 304 meter. Kalau untuk posisinya Pak, dari kita dekat ini kuari, pengerasan kita dari Bapak BSE, ini semua sudah berjalan. Nah ini yang mohon maaf kalau kami salah, sepertinya yang belok ke kiri ini yang arah Perumbang, betul Pak? Pak jalan yang ke kiri ini sudah dikeraskan, sudah jadi. Dan yang mengalir bercabang, yang kemarin itu sudah jadi. Tinggal yang 304 meter ini adalah sisa sedikit di ujung ini. Karena dalamnya mencapai 1,6 meter Bapak itu sudah kita cek dengan stick ukur kemarin di hari Jumat. Ini awalnya kita tahun 2023 ini kita sudah lakukan pemerasan dari batas SPSK. Kondisi sekarang juga masih sama tahun 2024 tanggal 18 Juli. Ini adalah tikungan awal ini pada tahun 2023 dan ini kondisi sekarang kita ambil dengan foto drone. Titik nanti tertentu kita sudah mengalami banjir yang menghambat kita untuk menuju ke lokasi untuk pengerasan. Ini ada kayu Pak Kades. Ini diambil foto pada hari Jumat kemarin tanggal 19. Ini setinggi lutut orang dewasa. Itu titik pertama. Di tahun 2023 sebenarnya dari simpang dari cabang 2 ini sudah sampai sini Pak penimpunannya. Sudah sampai kemari, lalu yang Perumbang sudah selesai karena kemarin yang tadi 500. Yang belum sebenarnya pasti ini Pak 300 meter saja yang ke dalam. Ini kondisi tahun 2023 di bulan September. Tetapi kemarin Pak pada hari Jumat sebelum tikungan itu inilah yang tadi dibilang banjir yang kemarin anggota tidak berani masuk karena lebih dalam berada di sini Pak. Dan karena mungkin dengan cerita ada buaya Pak, jadi ini mereka berani tidak lanjutkan. Untuk RA, untuk DT ini bisa disampaikan oleh Pak Sindri untuk DT berusulan dari warga kita untuk DT bekerja di perusahaan. Ada sekitar 13 unit Pak. Jadi dari nomor satunya ada DT Yus, ada DT Panjalyadi, DT Pak Jumat, DT Pak Manja, DT Pak Uni yang baru,
DT Pak Sukimin, DT Pak Unang, Pak Hengki, Robi Sugara, Pak Gidik, Pak Andreas Seret, Franciscus Adi, dan yang terakhir Tony. Dari 13 unit ini Pak, dapat kami sampaikan bahwa yang bekerja untuk angkut TPS setiap hari hanya beberapa unit saja. Dan orang-orang yang biasa membantu saya ngangkut TPS di Plaza semuanya hadir di sini Pak, termasuk Bang Ali, Bang Li, Pak Unang, Pak Manja. Jadi dari semua 13 unit ini tidak semuanya yang aktif di sana, karena ada satu dan dua hal, karena yang operasi kendalanya solar. Jadi rata-rata setiap hari yang kerja di sana hanya orang-orang ini saja yang saya sebutkan namanya tadi, tambahan Pak Yusna. Sampai pengaturan kami di divisi pun saya kadang-kadang lakukan pagi dia buat di divisi 1 dulu, siang baru dia bantu ke divisi 2-3. Maksud saya kalau misalnya kita mau penambahan unit, kita tambahkanlah support ke tim plasma supaya pengangkutan kami bisa berjalan lancar dan uang kami juga tidak restan setiap hari. Pertama dan kedua sama masalah tenaga kerja. Kemudian ada kemarin ditekankan air bersih. Nah, untuk air bersih kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Manja, Pak Udam, Pak Surai, kemudian Pak Bani dan tokoh-tokoh lain bahwa memang pernah dulu dicek. Kemudian ada saya informasikan juga sama tokoh kita Pak Rinto air bersih ini. Jadi setelah kita telusuri dulu sudah pernah kita lakukan pengecekan dengan KOR. Hasil air yang sudah keluar dari sumber itu tidak layak. Kemungkinan tidak layak itu mungkin tidak desinya atau kandungan mineralnya kurang layak untuk kita manfaatkan. Untuk itu kemarin kita diskusi dan juga Pak Manajer dari Sungai Besar di sini, sekiranya kita sama-sama mencek, misalnya mungkin dari warga kita desa Semuntik yang lebih tahu posisi di mana ada sumber air bersih, monggo kita sama-sama melakukan pengecekan atau untuk survei ke area itu supaya bisa kita lakukan atau tidak lanjut untuk memperoleh air bersih. Untuk tenaga kerja dari disampaikan Pak Manajer kurang lebih sama dengan yang disediakan itu Pak. Kemudian kita masuk ke poin 1 plasma. Ini kami tampilkan ini Pak Kades sama Pak Ketua Pusat kita tampilkan Pak, supaya kita sama-sama tahu sampai saat ini sudah bagaimana kondisi. Untuk yang pertama itu adalah untuk hektar TM kita Pak, ada untuk Kosta MGB kedua 1391,2 Pak. Kemudian untuk budget, jadi kita bandingkan nanti antara budget dengan realisasi. Untuk budget produksi ini yang kita lakukan sampai bulan Juli Pak, yang sudah rekor. Budget produksi itu untuk Januari, jadi ada Januari, Februari, Maret. Kemudian di sini ada itemnya nanti, ini ada budget produksi, kemudian ton per hektar budgetnya, aktualnya, pendapatan hasil panen, produksi harga TPS berdasarkan indeks K yang ada yang berangkat setiap bulan Ketua Kosa dan pengurus sama pemilihan kita diskusi bau berdasarkan harga ini indeks K Pak, harga rupiah TPS per kilogram. Kemudian tentang pendapatan hasil panen di sini. Kemudian ada juga poin 2 ini pengeluaran. Yang pertama itu biaya operasional, ada pemeliharaan, pemupukan, panennya, transportnya, umum. Kemudian ini ada total yang diterima. Kemudian ada tanganan yang didapat oleh anggota petani kita. Kemudian ada keuangan angsuran pokok. Sini ada angsuran pokoknya, ada angsuran bunganya Pak untuk ke bawah lagi. Kemudian ada transkapeng, jadi
pengurangan tahanan, dikurang biaya keuangan ini Pak. Nah ini yang kita bagikan saat ini Pak. Jadi tahanan ini yang pertama itu adalah sesuai dengan yang tadi. Jadi tahun ini memang sesuai dengan rapat kita di Kopsa yang kita sama-sama hari kemarin itu ada kenaikan Pak. Jadi tahun 2024 ada kemajuan daripada Kopsa yang Pak lihat gitu ya. Ini yang mulai bulan Maret 2024 ini sudah akan menjadi 4.250.000. Itu tahap 1, kemudian tahap 2-nya 150.000. Jadi tahun ini ada kenaikan 50.000 per tahap. Tahap 1 sama Pak 50.000, 2 sama juga 50.000. Jadi ini ada biaya-biayanya setelah dikalikan rupiah per hektarnya dikali per hektar ini Pak, ada hanya semua. Kemudian totalnya, kemudian ada sampai dengan bulan lalu Pak, artinya yang diberikan selama ini sampai dengan bulan lalu ini, kemudian tahanan bulan ini kurang lebih praktek yang dari di atas itu dikurangi yang lebih total keuangan, dikurangi yang tahanan ini Pak. Kemudian ada tahanan investasi sampai dengan bulan Juni 2024. Untuk sebenarnya plasma kita ini sudah baik. Kami sampaikan Pak Camat bahwa di plasma itu ada banyak juga karyawan kita dari desa Pak, kemudian pengawas, kerani, dan kantor Pak untuk di desa ini. Artinya semua data-data ini terkonfirmasi Pak, terkonfirmasi tidak ada yang ditutup-tutupi, jadi transparan semua. Produksinya sudah mulai membaik Pak. Contohnya seperti ini Pak. Itu budgetnya itu hanya 1,53 ton per hektar. Yang ini Pak. Tapi aktualnya itu 1,58 ton. Artinya lebih tinggi Pak. Tahun ini jauh lebih baguslah dari tahun-tahun sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Pak Simpli untuk plasma ini dan kawan-kawan, ada juga Pak Pati juga, kita juga ikut mengawasi, Pak Kepala Dusun Perumbang ikut juga mengawasi, dan kawan-kawan yang lain dari desa ikut juga mengawasi di plasma kita. Kalau secara budgetnya tadi 2.127, produksinya Pak yang ini Pak udah lebih tinggi daripada ini Pak 2.168. Jadi ini ikut dari ton per hektarnya itu 1,53 ini 1,58. Memang bervariasi setiap bulannya. Jadi seperti di April 5,2 miliar, Mei 5,4 miliar, Juni 5,8 miliar, seperti itu Pak. Kemudian ada biaya operasional Pak. Biaya operasional ini ada pemeliharaan, pemupukan dan sebagainya. Ini ada angka-angkanya semua, ya, ada angka-angkanya semua Pak. Kemudian kalau lagi Pak, ke kiri, ke kanan, kanan. Bisa kiri dikit. Oke, di Juni ini Pak, kalau kita lihat tadi ada hasil panen, kemudian ada biaya yang kita keluarkan. Misalnya angsuran bunga ini Pak, dia di geser ke kiri. Nah, ini tidak kita bayar per bulan. Angsuran bunga dan angsuran pokok ini di Januari tidak ada pembayaran, kemudian di Februari tidak ada pembayaran, kemudian di Maret itu dibayar per triwulan seperti itu Pak. Geser lagi, kemudian nanti di bulan Juni dibayarkan. Jadi rata-rata dia 5 sekian M. Sampai dengan saat ini tadi Pak, di luar dari kewajiban kita yang per triwulan itu, kita masih ada beban 2,126 M Pak. Tapi memang ada beberapa bulan seperti ini, di bulan Juni dia sudah ada yang tetapi karena kita ada biaya investasi, karena investasi tadi geser ke kiri 3,8 M sampai dengan ini Pak, sampai dengan Januari, kemudian Februari 4,7 juta, Maret 123, April 9 juta, di Mei 14 juta, sehingga total 86 juta ditambah 3,8 M itu tadi, sehingga sampai dengan defisit sampai dengan Juni 2,126 M.
Desa Kekura. Saya terkejut masalah permasalahan ini sampai langsung ke kabupaten. Jadi saya hari Kamis kemarin dipanggil oleh Pak Kasat Reskrim Rinto Sikombe dari Kabupaten Provinsi Bawah. Perusahaan dengan masyarakat dulu pemerintah bekerja sama, tapi kok sekarang kenapa saling berbeda dulu? Jadi masyarakat sehingga rasanya tertuduh oleh pimpinan perusahaan karena disebut perampasan pengambilan aset perusahaan. Itu sangat tidak benar. Karena saya dan Pak Partai sangat menyaksikan bahwa untuk mengambil kunci dan pinjam itu tidak ada sama sekali masyarakat masuk ke dalam ruangan dan ke kantor. Itu Pak Manajer yang menyerahkan di depan kantor Pak, terbuka. Kami ada punya bukti. Mengumpul kami untuk mencari solusi permasalahan ini. Itu saya sangat kecewa sekali. Saya kira kalau secara pribadi saya ini belum besar, masih kecil permasalahan ini masih bisa kita selesaikan. Kalau memang saling keterbukaan, saling mempunyai kejujuran dan kebenaran, masih bisa kita selesaikan. Nggak ada kata sejarah. Setiap ada permasalahan problem tidak bisa kita selesaikan, ada kita bisa selesaikan dengan cara yang baik. Tapi merasa kesal, permasalahan ini sampai dibuat LP ke kabupaten, ke Kapolres. Jadi saya sangat menyesal sama sekali. Sebut perampasan pengambilan aset perusahaan itu yang saya sangat kecewakan. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Jadi saya jujur aja secara pribadi terkait nanti masalah usulan atau tuntutan masyarakat mungkin nanti bisa disebut oleh generator ataupun salah satu tokoh dari masyarakat, petani pasma, oleh saya Pak. Maka saya mohon dengan sangat Pak Manajer, Pak RC, apabila ada pimpinan di lapangan maupun pembicaraan atau koordinator IPRA, kalau memang tidak becus, tolong diedukasikan. Jangan sampai bikin salah, jangan sampai bikin keruh di wilayah saya. Kami mohon dengan sangat minta penyelesaian ini di jabatan, karena kami menghormati dan menghargai jabat Koramil Kapolsek sebagai pejabat negara di Kecamatan Dadau. Sekali lagi, jangan sampai untuk mengurangi tenaga kerja, kasihan juga yang diharapkan oleh masyarakat itulah mata pencarian, mata untuk tambahan. Kalau memang pimpinan perusahaan tidak punya kebijakan, tidak punya sifat sosial, tidak ada toleransi dalam masyarakat, Pak, saling menggunakan alat yang canggih, saling menggunakan alat yang internasional, otomatis itu mengurangi tenaga kerja. Seperti Yonder yang otomatis main sentral, main apa segala macam. Sepanjang masih bisa pakai manual, tolong kami pakai manual supaya masyarakat kita bisa bergerak. Perusahaan ini terutama bagian pemberdayaan masyarakatnya ini harus betul-betul bisa bekerja keras. Bagaimana caranya masyarakat kita ini tidak tergantung bekerja dari perusahaan saja. Jadi bisa ada lapangan kerja lain. Kasih mereka skill supaya mereka bisa berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Jangan lagi ada kalau pemberdayaannya bagus, saya tidak tahu dari pemikra atau apa yang bidangnya itu lagi. Kalau pemberdayaannya bagus, tidak ada anak-anak kita yang sudah tamat SMA tidak mau lagi kuliah, maunya kerja di sawit. Itu kan buktinya Pak, karena terlalu ketergantungan. Jadi memang tugas pemberdayaan ini tadi Pak harus lebih ditingkatkan kembali, harus lebih kerja keras kembali. Kemudian kenapa Pak Bujang Rusli ini Pak sangat berapi-api, Pak RC? Karena beliau ini merasa bertanggung jawab tentunya secara politik. Karena masuknya perusahaan di sini dari awal ya memang salah satunya beliau inilah
yang kontak panting di lapangan, gitu. Ya mungkin juga beliau ini salah satu yang menyampaikan informasi-informasi atau janji-janji dari perusahaan. Kalau dia sampaikan kemudian tidak dia realisasikan, berarti Pak Bujang ini juga nanti dicap orang sebagai penganggur. Makanya memang beliau ini sangat berhati-hati Pak. Jadi harap kita maklumi, tapi saya yakin tujuannya bagus. Terkait dengan usia pensiun Bapak Ibu sekalian, yang namanya perusahaan ini juga tidak akan mungkin berani melanggar aturan. Karena kalau usia pensiun dikatakan aturan 55, sebetulnya ya tidak ada lagi, tidak bisa. Mau usia SKU atau DHI itu kita bicara juga. Tapi kalau DHB itu tidak terima. Selanjutnya kepada Mopsa juga, ini harus ada pemikiran, terobosan baru. Dan ini juga harus dibantu oleh pemitra dan dari perusahaan juga. Coba kita berpikir, ini kan kumpulan kumpulan petani. Kalau kita kumpulkan modalnya, kita bisa, tidak pernah kita terpikir untuk bentuk unit usaha baru di Kopsa. Jadi kita tidak cuma mengharap SHU itu dari hasil TBS saja. Di Sumintal juga saya pernah tawarkan hal yang sama. Ini terjadi karena apa? Kita cuma berharap dari hasil TBS. Ya memang saat ini ya masih kurang terus. Coba kita punya unit usaha baru. Coba kalau memang ada modal yang bisa disisihkan, misalnya contoh kita bikin warung operasi jual sembako. Misalnya kita beli DT Kopsa. Misalnya kita beli, kalau memang mampu kita beli Hexa Mini untuk cuci parit dan sebagainya. Nah, konsekuensinya perusahaan harus juga ya bisa membantu menyediakan pekerjaan